Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili. Saya dari kelas 6C NPM 19106310-594 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menarasikan jawaban UAS mata kuliah Inovasi Pendidikan tahun ajaran 2021-2022 yang diampu oleh Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Langsung saja yuk kita simak videonya. Di sini ada 12 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan? Di sini saya menjawab, inovasi pendidikan menurut Ibrahim tahun 1988 adalah inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Oleh karena itu, inovasi pendidikan dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau sekelompok orang atau masyarakat dalam bentuk intervensi atau penemuan baru atau penemuan newly found people yang digunakan untuk mencapai pendidikan berupa gagasan, objek, dan metode untuk menyelesaikan tujuan atau masalah pendidikan nasional. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa saja tujuan dari inovasi pendidikan? Di sini saya menjawab, menurut Hamid Jojo tahun 1974, tujuan utama inovasi adalah meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Inovasi apa saja yang sudah dilakukan dalam dunia pendidikan? Ada banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa contoh saja. Yang pertama itu pendidikan berbasis kompetensi, flipped classroom atau pembelajaran terbalik, e-learning, buku teks digital atau digital textbook, kurikulum terbuka, dan pop-up book. Pertanyaan nomor 4, apa itu inovasi produk dan contohnya? Inovasi produk adalah upaya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk menciptakan, meningkatkan, mengembangkan, dan menyempurnakan produk. Namun, secara umum, produk yang dikembangkan tidak hanya komoditas, tetapi juga inovasi produk makanan, minuman, pertanian, dan hewan yang dapat meningkatkan pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, inovasi produk ini merupakan rangkaian pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu produk. Manfaat positif dari inovasi produk tersebut adalah umpan balik konsumen, mengubah kombinasi produk dari yang sudah ada, dan memenuhi produk baru. Contohnya di sini ada The Broom Groomer, satu pegangan perjala, koper dengan rak, dan semprotan lemon. Pertanyaan nomor 5 yaitu apa itu inovasi pendidikan Brainly? Brainly adalah perusahaan pendidikan yang menginovasi pendidikan berbasis teknologi dan sebuah situs web belajar yang memungkinkan penggunanya untuk saling bertanya dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelajaran sekolah secara terbuka ke pengguna lainnya. Brainly digunakan di Android, iOS, dan peramban web dengan menyediakan tingkat pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, serta terdapat 25 kategori mata pelajaran. Di Brainly, para pengguna dapat menanyakan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan dari pengguna lain. Dengan menjawab pertanyaan pengguna lain, maka penjawab akan diberi poin sesuai dengan yang ditentukan penanya. Pengguna yang menulis pertanyaan akan berkurang poinnya sesuai dengan yang ia inginkan sebagai imbalan bagi penjawab. Poin ini akan dikumpulkan tiap harinya. Pengguna yang mendapatkan poin terbanyak akan tampil di halaman utama. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, mengapa pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan? Sini saya menjawab, karena ingin meningkatkan sumber daya manusia yang maju. Sumber daya manusia yang maju didapat karena pendidikan yang bagus juga. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna tercapainya cita-cita dalam bidang pendidikan. Upaya yang dilakukan tersebut berupa pembaruan atau inovasi dalam bidang pendidikan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan inovasi
dan perubahan dalam pendidikan pada dasarnya sudah ada sekian banyak yang pernah dilakukan, antara lain seperti cara belajar siswa aktif, sekolah, persiapan pembangunan, sekolah kecil, sistem pengajaran modul, sistem belajar jarak jauh, penetapan standar nasional pendidikan, dan juga pengembangan dari karir guru atau sertifikasi. Pertanyaan nomor 7, ada beberapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Jelaskan. Dan strategi mana yang paling efektif digunakan untuk kasus adopsi inovasi kurikulum 2013 atau K13. Kemukakan kelemahan dan kelebihan strategi yang Anda pilih. Di sini saya memilih strategi yang paling efektif, yaitu strategi pendidikan, di mana tetap saja ada kelemahan. Kelemahannya, tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan. Yang kedua, digunakan dengan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lain. Jadi hanya berdiri sendiri seperti itu. Kemudian kelebihannya, digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Kemudian, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Selanjutnya, adopsi inovasi selalu berkonotasi adanya perubahan. Perubahan sering menimbulkan ketidaktahuan yang mengakibatkan kecemasan dan ketidakpastian. Jelaskan mengapa perubahan adalah proses yang rumit. Penjelasan mengacu pada teori perubahan Habermas dan Michel Foucault. Sini saya menjawab, pada bab 3 dalam buku milik Foucault memunculkan sebuah pernyataan mendasar. Pertanyaan mendasar, apakah sebuah perubahan itu berarti? Karena setiap waktunya kita selalu menemui banyak perubahan berbagai sisi kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Foucault menyebutkan bahwa inti dari perubahan adalah menjadikan individu mengerti bagaimana dirinya dapat mengatasi permasalahan yang terdapat pada kehidupan nyata. Dua hal yang perlu menjadi pusat perhatian, yaitu arti dari perubahan dan proses perubahan itu. Rasa cemas akan ketidakpastian dan kegembiraan ketika terdapat keberhasilan dalam perubahan tersimpan dalam makna subjektif dari suatu perubahan pendidikan. Contohnya, di sini adalah guru. Seorang guru selalu berurusan dengan masalah yang konstan setiap harinya. Permasalahan itu diantaranya guru akan melewati hari-harinya di dalam kelas dengan konflik interpersonal dan dalam hal mengelola kedisiplinan di kelas. Yang kedua, adanya kendala dalam mengumpulkan dana yang digunakan untuk kegiatan sekolah. Hal tersebut menjadikan terbatasnya waktu mereka untuk melakukan refleksi diri yang berkelanjutan, hanya berfokus pada perspektif jangka pendek, mengisolasi dari interaksi dengan orang dewasa lainnya, dan menguras energi mereka secara lebih. Maka, mengapa perubahan dikatakan sebagai rumit? Karena dibutuhkan kekonsistenan dalam melakukan perubahan tersebut. Banyak aspek yang terlibat dalam suatu perubahan sehingga perubahan itu merupakan proses yang rumit. Dalam pelaksanaan perubahan pendidikan melibatkan perubahan dalam praktik. Perubahan dalam praktik bisa terjadi pada beberapa level. Selanjutnya pertanyaan nomor 9, yaitu manajemen berbasis sekolah atau MBS, merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Dalam kasus MBS di lingkungan pendidikan, jelaskan fungsi change agent, terutama untuk mentransfer tacit knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS bisa berhasil dengan baik. Jawabannya, sebagai agen of change atau agen perubahan, guru perlu mengupgrade pengembangan dirinya sehingga memiliki kompetensi mengajar yang tinggi untuk keberlangsungan proses pendidikan. Guru juga harus memiliki strategi untuk meningkatkan perannya sebagai agen perubahan. Guru sebagai agen perubahan memiliki fungsi untuk mentransfer tacit knowledge sehingga menjadi explicit knowledge. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan peran guru sebagai agen of change atau agen perubahan antara lain membangun kualitas mentalitas positif guru, mendorong akselerasi pemahaman inovasi pembelajaran dan pemanfaatan TIK, membangun mentalitas kerjasama sebagai teamwork yang kokoh, dan pemantauan dan pembinaan terhadap kinerja guru. Selanjutnya, bagaimana upaya sekolah melakukan kolaborasi yang bersifat di luar atau di dalam agar MBS dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.
Di sini saya menjawab, guna meningkatkan mutu pendidikan melalui partisipasi warga sekolah dan masyarakat, maka diperlukan pengelolaan satuan pendidikan yang menerapkan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 27, disebutkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Fleksibilitas yang dimaksud antara lain berupa keluasan untuk mengelola, memanfaatkan, serta memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin. Dengan demikian, diharapkan pihak sekolah dapat bergerak lebih dinamis, responsif, dan inovatif dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi. Implementasi MBS antara lain bertujuan untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab kepala satuan sekolah atau kepala satuan pendidikan, meningkatkan kompetensi sehat antar suatu pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dan pemerataan pendidikan di daerah. Terdapat 5 prinsip pelaksanaan MBS antara lain kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Akhir-akhir ini semakin masif penerapan inovasi digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti blockchain, kriptografi dan cryptocurrency, non-fungible token atau NFT, dan metaverse. Jelaskan dengan singkat pengertian, tujuan, kegunaan, atau fungsinya, serta tuliskan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang pertama, blockchain. Pengertiannya adalah sebuah rangkaian catatan data yang dikelola oleh sebuah sistem komputer, di mana di dalamnya tidak dimiliki oleh entitas apapun. Tujuannya yaitu untuk menyimpan jejak informasi dan juga transaksi. Selain itu, sistemnya yang ada di dalamnya sudah terbukti aman dan transparan. Sebab ketika ada sebuah transaksi yang sedang berlangsung, public access bisa dilihat oleh seluruh pihak tanpa perlu login lagi. Manfaatnya, sistem lebih transparan, teknologi blockchain cukup efektif untuk menyimpan jejak informasi juga transaksi. Yang kedua, proteksi data lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan privacy. Yang terakhir, pertanyaan nomor 12, tulis contoh inovasi dalam pembelajaran matematika, kemudian jelaskan ciri-cirinya, manfaatnya, dan tujuannya. Di sini, contoh inovasi dalam pembelajaran matematika yang saya ambil yaitu contextual teaching and learning. Ciri-cirinya yaitu, salah satunya saja, adanya kerjasama antara semua pihak, menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem, bermuara pada keragaman konteks kehidupan murid yang berbeda-beda, kemudian saling menunjang. Kemudian apa sih manfaatnya? Manfaatnya dari pembelajaran CTL ini adalah melatih siswa agar dapat berpikir kritis sesuai dengan situasi dunia nyata siswa, mengajak siswa pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi dengan penerapan aktivitas sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu untuk meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk senantiasa belajar, sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, memperbaiki hasil belajar peserta didik melalui peningkatan pemahaman makna materi yang sudah dipelajari atau yang sedang dipelajari. Dari 12 pertanyaan yang sudah saya jawab, di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa inovasi pendidikan yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau sekelompok orang atau masyarakat dalam bentuk intervensi atau penemuan baru yang digunakan untuk mencapai pendidikan berupa gagasan, objek, dan metode untuk menyelesaikan tujuan atau masalah pendidikan nasional. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya, yaitu menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan. Dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sedikit-dikitnya atau sekecil-kecilnya. Sebagai calon guru, kita harus senantiasa melakukan inovasi dalam praktik pembelajaran. Hal ini dilakukan agar pembelajaran itu tidak monoton dan materi yang diajarkan akan lebih efektif. Di sini saya
mendapatkan jawaban-jawaban dari sumber rujukan yang sudah saya tampung dalam daftar pustaka berikut. Sekian pemaparan atau narasi dari jawaban UAS saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.